مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Yang kami hormati ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban dan pemirsa yang berbahagia. Izinkan saya pada kesempatan ini sharing dengan ibu-ibu semuanya sebuah tema yang sering kita dengar, yakni istri sholihah perhiasan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mata, wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah." Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri sholihah. Tahukah kita apakah yang disebut dengan istri sholihah? Atau bagaimana kriteria istri sholihah itu? Dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dua ciri yang disebut dengan mar'atus sholihah. Yang pertama adalah pada lafaz qanitat, yang artinya adalah taat kepada Allah dan taat kepada suami. Yang kedua adalah lafaz hafizat lil ghaib, menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan suami, menjaga amanah dari suami saat beliau tidak ada. Diperjelas lagi dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian sebaik-baiknya wanita? Yaitu wanita yang apabila dipandang menyenangkan, apabila diperintah taat, dan apabila ditinggal menjaga dirinya dan harta suaminya." Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, luar biasa. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa yang dikatakan sebaik-baik wanita adalah wanita yang apabila dipandang suaminya tampak menyenangkan, dengan tutur kata yang lembut, tutur kata yang menenangkan, dan ketika diajak berbicara oleh suami, suami tampak nyaman atau suami merasa nyaman. Apakah harus dengan glowing atau tetar membahana wajahnya? Boleh. Memang istri harus berhias untuk suaminya. Tetapi yang lebih utama adalah sopan santun dan tutur kata dan sifat-sifat yang dalam bingkai ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Kadang kalau kita keluar, kita dandan heboh, tetapi saat di rumah kita awut-awutan. Kadang-kadang pakaian yang kita pakai bau masakan, daster kita bolong, ya. Tanpa kita sadari, sebenarnya yang kita lakukan itu terkadang di mata suami kita tampak tidak nyaman. Tetapi lain jika kita keluar, kita dandan, kita pakai make up, kita pakai baju yang luar biasa. Menjadi istri sholihah itu bukan beban, tetapi kemuliaan, bukan penindasan, tetapi kehormatan. Pemirsa yang berbahagia, wanita sholihah tidak hanya berperan sebagai seorang istri,
tetapi juga sebagai seorang ibu yang luar biasa, yang mendidik putra-putrinya, membekali putra-putrinya dengan ilmu agama yang kuat. Hafiz Ibrahim dalam sebuah syairnya beliau mengatakan, ibu adalah madrasah. Jika engkau mempersiapkannya dengan baik, maka engkau telah mempersiapkan generasi yang baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan perempuan yang berkarir? Pada masa-masa ini, banyak perempuan yang juga memutuskan berkarir, bekerja di luar rumah. Bisakah ia menjadi seorang istri solihah? Jawabnya adalah sangat bisa. Why not? Kenapa tidak? Allah memberikan talenta yang luar biasa kepada wanita. Bisa kita lihat seorang ibu di rumah tangga, terkadang ia berperan sebagai seorang guru. Pada suatu ketika dia berperan sebagai ahli kesehatan. Yes, boleh. Kadang-kadang berperan juga sebagai seorang master chef. Oh, pasti. Ibu-ibu yang memiliki keahlian memasak di rumah, memanjakan lidah suami dan anak-anaknya dengan masakannya, membuat rumah tangga semakin tentram. Pernikahan bukan sekedar berbagi rumah, tetapi berbagi hidup, berbagi cita-cita, bahkan berbagi dengan surga. Tidak mungkin seorang perempuan akan bisa melaksanakannya sendiri tanpa dukungan dan kerjasama dari seorang suami. Artinya apa? Rumah tangga bisa berjalan dengan baik kalau ada kerjasama antara kedua belah pihak. Istri solihah idaman semua suami. Tetapi suami juga harus bisa menjadi suami yang soleh, suami yang bisa menjadi tauladan istri dan anak-anaknya. Ibu-ibu, mari kita muhasabah. Sudahkah diri kita ini menjadi mar'atus solihah? Mari, senyampang usia kita masih di badan, mari kita berjuang, mari kita belajar untuk senantiasa menjadi sosok istri yang solihah. Terima kasih, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai bertemu lagi dalam tadabbur berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.